tolong siapkan ya. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita berdoa, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Oke, jadi ibu absen dulu ya. Wode Mami, Hadir, Bu. Wode Rahmayani, Hadir, Bu. Yani, Hadir, Bu. Wahyu Nur Iman, Hadir, Bu. Taufik Azida, Indah Sari, Wahda, Hadir, Bu. Wayan. Sakit, Bu. Ada surat izinnya? Tidak ada, Bu. Kita doakan ya, semoga dia cepat sembuh, terus bisa bersama-sama dengan kalian belajar. Jadi hari ini kita akan masuk materi kalor. Kalau kemarin sudah bahas tentang suhu, sekarang kalor. Ada yang masih ingat tentang materi kemarin? Suhu, Bu, suhu. Ya, tentang suhu. Ada berapa jenis skala dalam termometer? Ada yang bisa, silakan yang bisa angkat tangannya. Ada 4. Apa saja itu? Coba angkat tangannya yang bisa. Oke, ini apa? Celcius, Kelvin, Reaumur, Fahrenheit. Sudah benar jawabannya, Ami? Benar. Oke, beri plus dulu Ami ya. Maksudnya tentang materi kemarin. Jadi kita mau masuk pelajaran tentang kalor dengan tujuan pembelajaran. Kalian nanti bisa membedakan apa itu suhu, apa itu kalor dengan tepat. Kemudian nanti dapat mendeskripsikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besar kalor dengan tepat. Jadi kalor itu dalam kehidupan sehari-hari banyak manfaatnya. Coba Wadia bacakan yang ibu tulis tadi slide papan tulis. Kalor banyak dimanfaatkan untuk membantu manusia, terkhusus peralatan rumah tangga dengan memanfaatkan sifat kalor seperti lemari es, pendinginan air, termos, setrika, dan panasan. Oke, di rumahnya ada setrikaan? Ada. Ada lemari es atau kulkas? Ada. Ini adalah pemanfaatan dari Kalor. Jadi kalor itu apa? Jadi kalor itu adalah sebuah bentuk energi yang dapat berpindah dari satu benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Ini silakan ditulis. Kalor itu bentuk energi. Ya, jadi kalau ingat kalau kalor itu apa? Bentuk energi. Oke, silakan dicatat. Ada yang pulpen. Ada yang bawa pulpen juga. Tapi kalau pulpen yang punya ada tadi silakan pinjamkan ke temannya ya. Tapi cuma pensil. Ya. Lain kali jangan lupa pulpennya ya. Oke, sudah ditulis? Belum, Bu. Kalor ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi besar kalor. Jadi kalor itu dipengaruhi oleh beberapa. Pertama, ada massa benda. Ya, jadi yang mempengaruhi adalah massa Benda. bendanya. Kenapa dengan massa bendanya? Katanya kalau semakin besar massa benda, maka kalor yang diperlukan akan semakin banyak. Ya. Kemudian yang kedua adalah kalor jenis benda. Jadi tiap-tiap benda itu punya kalor jenis yang berbeda-beda. Contoh, air itu nilai kalor jenisnya adalah 4180 joule ya. Sedangkan minyak itu
itu adalah 2.400 kilo. Ini yang sering kalian dapatkan. Jadi air dan minyak punya jenis kalor yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga adalah perubahan suhu, ya. Perubahan suhu. Oke, silakan dicatat ya. Oke, rumusnya kalor itu adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Jadi yang segitiga ini bukan segitiga dibaca, tapi delta. Apa itu delta? Ada yang tahu delta? Oke, perubahan. Kita sekali wasik ya. Dia adalah perubahan. Kalau delta T berarti perubahan suhu. Jadi kalau dituliskan keterangan Q-nya itu adalah kalor ya. Kalor yang dibutuhkan. Satuannya adalah joule, ditulis J saja. Kemudian M itu adalah massa benda. Ya, satuannya adalah gram. Kemudian C sendiri adalah kalor jenis. Satuannya adalah. Terus yang terakhir delta T. Ini perubahan suhu ya. Satuannya adalah derajat Celcius. Oke, ditulis dulu. Nanti ibu tampilkan dan kita masukkan ke LKPD. Oke, di sini ada air dan minyak. Kira-kira yang mana duluan akan lebih cepat mendidih? Kira-kira yang mana? Ada yang bisa prediksi? Air. Apakah benar? Nah, ini yang akan kalian lakukan. Jadi sebelum kita masuk ke materinya, silakan duduk berkelompok sesuai kelompok yang kemarin. Silakan. Oke. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, di situ dilihat ada air sama minyak. Jadi kita lakukan pakai versi simulation. Nanti ibu taruh waternya di sini, kemudian minyaknya di sini. Jadi olive oil sama juga dengan minyak ya. Kemudian supaya bisa lihat, karena tadi kalau itu adalah bentuk energi, jadi disimbolkanlah energinya dalam bentuk huruf yang T. Kelihatan yang di belakang? Oke. Kemudian kita akan panaskan. Jadi tadi kalian bilang air yang duluan mendidih. Jadi nanti dilihat kalau sudah panas itu akan keluar energinya. Kira-kira yang mana duluan yang akan mendidih atau panas? Kita sama-sama kita klik, sama-sama masuk. Lihat yang duluan keluar energinya ya. Kemudian mendidih, menguaplah air. Ya, sudah mendidih semuanya ya. Oke, sampai di sini kalau mau dilihat juga termometernya bisa. Kita langsung taruh ya. Oh, itu. Ya, oke. Sudah jelas? Silakan dituliskan dalam LKPD-nya ya.
Itu baru yang di halaman pertama ya Bu? Yang di belakang? Iya, yang di belakang juga. Yang di belakang adalah tentang faktor yang mempengaruhi besar kalor. Tadi sudah dicatat. Jadi apa saja yang mempengaruhi kalor tadi? Ada 3 ya. Kemudian bagian yang ketiga itu adalah tentang meneruskan simbol dan satuan. Ya, simbol dan satuan. Apa saja? Simbol dari massa, kalor, kemudian bagian dari suhu. Ya, silakan diisi. Ibu mau cek tiap-tiap kelompok. Ada kesusahan di kelompok 1? Ini kelompoknya juga nggak perlu rumusnya. Ini nggak perlu ya. Ini boleh simbol dan satuan saja ya. Di kelompok 3 gimana? Baru yang rumus ya, sifat simbol dan satuan ya. Satuannya bukan ya, satuannya boleh kalian masukkan kayak joule atau pakai saja boleh. Hitung ya. Kita tadi sudah ini ada 20 ini sama merah. Oke, anak-anak sudah selesai KPD-nya? Sudah, Ibu. Oke, jadi Ibu mau tunjuk secara acak ya tiap kelompoknya. Mana kelompok 3? Silakan presentasikan. Silakan kelompok 3 perwakilan negara. Seperti ya. Satu dulu. Silakan ya. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi jawaban kami untuk nomor 1, jika air manakah yang paling cepat mendidih? Kami memilih minyak Bu, karena minyak lebih cepat mendidih dibandingkan air. Oke. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi ada berapa? Ada 3 Bu, massa benda, kalor jenis benda, sama perubahan suhu. Oke, kalau yang penyelidikan secara berkelompok nanti Ibu periksa ya. Oke. Yang kelompok 2 mana? Bu. Oke, perwakilannya? Saya perkenalkan, saya dari kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan, manakah yang paling cepat mendidih? Menurut kelompok kami, yang paling cepat mendidih itu adalah minyak. Karena minyak lebih rendah dibanding kalor air, sebab semakin banyak kalor air akan lebih lama mendidih dibandingkan dengan minyak. Kemudian nomor 2, faktor-faktor yang mempengaruhi itu ada 3, massa benda, kalor jenis benda, dan perubahan suhu. Oke, silakan yang terakhir kelompok 1. Oke, Ibu, saya perwakilan dari kelompok 1. Manakah yang paling cepat mendidih? Jadi untuk kelompok kami adalah minyak. Karena minyak lebih cepat mendidih walaupun energinya lebih sedikit dibandingkan air. Dan ketika kita manaskan minyak akan mengeluarkan energi dan uap penyertainya. Kemudian faktor yang mempengaruhi besar kalor itu ada 3, sama dengan kelompok lain yaitu massa benda, kalor jenis benda, dan perubahan suhu. Oke, beri plus untuk semua kelompok ya. Oke. Jadi terjawab sudah ya bahwa yang paling cepat mendidih bukan air, tapi adalah minyak. Kenapa seperti itu? Jawabannya karena pertama, kalau jenis dari minyak itu lebih sedikit. Kalau sedikit kalau jenisnya, maka nanti perubahan atau kegiatan mendidihnya air lebih cepat panas. Yang lebih cepat panas adalah sini minyak. Tadi terbukti bahwa yang keluar duluan energinya adalah sini minyak. Ini dipengaruhi apa? Karena kalor jenisnya lebih rendah daripada. Sehingga kalaupun dilihat tadi yang mendidih mengeluarkan duluan air, tapi yang keluar energinya terlebih dahulu adalah minyak. Sama kalau kena percikan minyak saat memasak lebih sakit dibandingkan air. Itulah yang membuktikan. Jadi kalau kita dalam proses memasak harus hati-hati
Kami. Oke, besar kalor. Terus faktor-faktor dari kalor yang mempengaruhi besar kalor juga sudah benar. Ada massa benda, terus ada kalor jenis benda, dan ada perubahan suhu. Jadi ini yang mempengaruhi si kalor. Jadi untuk itu kita sudah bisa membedakan kalor itu apa. Kalor itu adalah jenis bentuk energi. Dia makanya di P tadi itu disimulasikan dengan huruf E. Oke, kemudian dari massa jenis benda juga atau kalor jenis benda itu mempengaruhi ya. Jadi kalau mendidihkan minyak harus lebih hati-hati kalau saat di dapur. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita keluar? Saya belum keluar, silakan. Kenapa tadi Bu pas di simulasinya bulat-bulatan merah tadi tuh Bu yang keluar dari minyak duluan keluar tapi berjarak gitu dibandingkan dengan yang air kayak banyak di keluar walaupun lambat keluar tapi banyak persamaan langsung banyak dibandingkan minyak. Oke, jadi untuk jawaban dari Almi kenapa lebih cepat atau lebih banyak yang keluar energinya, ini air ya, ini minyak ya, ini energi minyak ya. Energinya minyak itu satu-satu ya, kalau air tadi banyak. Jadi ini berkaitan dengan yang pertama, air itu viskositasnya itu lebih cair ya, dia cair, sedangkan minyak dia agak kental. Nah, ini kita sudah masuk di bagian yang kemudian kalau dipanaskan pasti yang akan lebih menguap duluan si air karena partikel-partikelnya juga lebih jarang. Sedangkan kalau energi itu dia mengumpul, kalau sudah panas dia benar-benar akan keluar. Jadi itulah yang mengapa perbedaan jarak energi yang keluarkan lebih di PET itu lebih banyak si air, padahal kalau lebih panasnya adalah si minyak. Itu ya, kalau misalnya jawaban ini belum didapatkan atau belum puas, silakan nanti buka kembali hasil buku online-nya Ibu yang di grup. Nanti terus kalian tuliskan apa yang kurang mengerti, nanti Ibu jawab di pertemuan selanjutnya ya. Oke, silakan keluar kelas mengumpulkan hasil AKPD teman-teman. Kumpulkannya sudah ditulis nama kelompoknya, ingat ya. Yang tidak datang di kelompok 1 ya, nggak usah ditulis namanya ya. Oke, jadi Ibu simpulkan untuk pertemuan hari ini ya, berdasarkan tujuan dari capaian pembelajaran tadi. Yang pertama, kalian bisa membedakan suhu sama kalor. Jadi suhu itu adalah derajat panas dingin, sedangkan kalor adalah bentuk energi. Satu yang sudah dipelajari. Yang kedua, kalian nanti bisa dapat mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi besar kalor. Yang pertama tadi ada massa benda, kedua kalor jenis, yang ketiga adalah suhu. Jadi diingat kembali ya, jangan sampai besok-besok ada pertanyaan. Oke, silakan ketua kelas disiapkan. Tapi besok jangan lupa untuk belajar tentang perumusan materi rumus yang hari ini ya, karena kita mau masuk pertemuan berikutnya. Oke, silakan disiapkan. Perhatian, siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan kali ini nanti waktu bantu Ibu untuk ya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.